Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para perindu-perindu akan majelis ilmu, akan ilmu syariat yang akan menuntun kita menuju jalan ridhanya Allah dengan keistiqomahan di dunia ini, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala muallif nafa'ana bihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Rawa al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad meriwayatkan an Ibni Umar, dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, yaitu berupa as-siyam, puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan ini, puasa Ramadan, wal Quran, yaitu adalah membaca Al-Quran, wal Quran, dan membaca Al-Quran ketika kita tarawih, ketika kita qiyamul lail, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau mampu satu halaman, baca satu halaman. Kalau mampu satu juz, satu kali tarawehan, baca satu juz Al-Quranul Karim. Kita berusaha untuk mengamalkan hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashfa'ani, akan memberikan syafaat. Puasamu di bulan Ramadan, bacaan Al-Qur'anmu yang khususnya kamu baca di bulan Ramadan akan memberikan syafaat lil 'abdi, kepada seorang hamba, ya kita semuanya yang membaca Al-Quran, yang mentadabburi makna-makna Al-Quran. Ayo kita kenali Al-Quran, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Dua perkara ini, yaqulu siyam, tatiyahnya puasa di bulan Ramadan, puasa akan berkata, siyam akan berkata, ayya rabbi mana'tuhu
at-ta'ama wasyahwati bin nahari fasyaffi'ni fihi. Nanti di yaumil qiyamah puasamu itu akan memberikan syafaat kepadamu. Bagaimana puasamu? Puasa kita semuanya akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah, kata Nabi. Dia akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasamu itu nanti di yaumil qiyamah dia akan berkata, "Ayya Rabbi, wahai Tuhanku, aduh Tuhanku, mana'tuhu at-ta'am, aku ini mencegah seorang hamba itu at-ta'ama, dari makanan. Aku cegah dia dari makanan di siang hari. Aku cegah dia dari minuman di siang hari. Aku yang mencegahnya." Puasamu. Wasyahwati, dan aku mencegah dia, hambamu manusia itu, dari syahwat. Min nahari, di siang hari. Maka fasyaffi'ni fihi, ya Allah, maka izinkan aku memberikan syafaat kepada hambamu itu yang di dunianya dalam keadaan berpuasa. Syafaati dia ya Allah. Ini kabar gembira dari Nabi. Kabar gembira dari Nabi, maka ayo selain kita ngurusi puasa kita, ayo kita urusi puasa saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang di luar sana mungkin sampai siang hari ini mereka tidak menjalankan puasa. Ayo kita pandang mereka dengan pandangan yang penuh dengan latifah. Kita pandang mereka dengan pandangan lembut, pandangan kasih sayang, pandangan cinta yang sesungguhnya. Bagaimana pandangan cinta itu? Kita menginginkan mereka menjalankan ibadah puasa. Kita ingin mereka menjadi ahli surga, mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah disebabkan puasanya tersebut. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran pun juga sama. Kelak di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita. Ambil Al-Quranmu, buka Al-Quranmu, ingatkan istrimu, ingatkan anak-anakmu, ingatkan kedua orang tuamu, ingatkan kakak dan adikmu untuk mengambil Al-Qur'annya dan membuka Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an yang kau baca itu akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan berkata seperti ini, mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu an-naum, aku mencegah seorang hamba yang membaca Al-Quran tersebut an-nauma, untuk tidur-tiduran. Dia tidak tidur hanya untuk membaca aku, membaca Al-Quranul Karim bil-laili, di malam hari bulan Ramadan. Di malam hari bulan Ramadan. Perbanyak kita nanti malam setelah sholat isya, setelah sholat tarawih, perbanyak kita membaca Al-Quranul Karim. Fasyafi'ni fihi ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepada hambamu itu yang dalam keadaan membaca Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad atau Allah berkata
kepada Al-Quran dan kepada puasamu itu. Fayushaffa'ani, ya Al-Quran, syafaati dia. Wahai puasa, syafaati dia. Akhirnya kita semuanya yang menjalankan puasa dan membaca Al-Quran disyafaati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat kita, dijauhkan dari siksaan Allah. Warwa al-Imam Muslim, diriwayatkan hadis ini dari al-Imam Muslim, an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abi Umamah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah kalian semuanya Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran. Ayo baca Al-Quran, jangan sibuk dengan yang lainnya. Baca Al-Quran, diingatkan terus sama Nabi. Al-Quranmu, jangan kau sibuk dengan HP-mu, jangan kau sibuk dengan televisimu. Kau gunakan kedua matamu menonton sesuatu hal yang tidak ada faedahnya. Ayo berpalinglah dari itu semuanya. Pandanglah Al-Quran. Al-Quran indah, Al-Quran ada kabar gembira di situ, ada janji yang sesungguhnya. Karena perjalanan Al-Quran itu adalah perjalanan yang sesungguhnya akan dirimu. Karena sesuatu hal yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim tentang surga dan neraka itu adalah kenyataan yang akan kita hadapi di masa depan kita. Bukan dengan HP kita, bukan dengan permainan yang berada di dalam HP kita. Itu permainan itu tidaklah ada kaitannya sama sekali dengan masa depan. Tidak. Itu sirna begitu saja, padahal waktu kita terbuang di situ. Maka perhatikan anak-anak kita. Perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai mereka ini lalai kepada Al-Quranul Karim. Jangan sampai mereka sibuk dengan permainannya itu. Akhirnya mereka ini lalai untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk mengetahui mereka ini arahnya kemana yang sesungguhnya. Mereka harus berhadapan dengan yaumil mahsyar. Mereka nanti harus berhadapan dengan alam kubur. Mereka harus berhadapan dengan yaumil hisab. Maka persiapkan itu semuanya. Bekal kita ayo kita persiapkan. Ilmu kita ayo kita persiapkan. Kita mengetahui tentang wa'id, tentang ancaman nerakanya Allah yang adanya di Al-Quran. Kita mengerti tentang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertakwa, yadkhulul jannah, akan dimasukkan di dalam surganya Allah. Taunya dari mana? Bacaan Al-Quran kita. Dengan membaca Al-Quran kita tahu semuanya. Dengan mempelajari Al-Quranul Karim, hati kita menjadi diingatkan oleh Al-Quranul Karim. Hati kita itu dinasihati oleh Al-Quran. Hati kita itu butuh nasihat. Hati kita butuh nasihat. Siapa yang menasihati kita setiap hari tentang hari akhirat, tentang masa depan kehidupan kita yang kekal abadi? Kalau bukan termasuk Al-Quranul Karim, ya mungkin ada ulama ya, asatid ya, para habaib ya, tapi Al-Quranul Karim tidak bisa ditinggalkan itu. Al-Quranul Karim bisa kita jumpai kapanpun, bisa kita baca kapanpun, bisa kita mengerti isi kandungannya Al-Quranul Karim kapanpun. Di situ ada nasihat, di situ ada penghalang bagi kita semuanya supaya kita tidak keluar kepada dhalalah, kepada kesesatan.
Al-Quranul Karim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk menuju jalan-jalan orang yang bertakwa. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa dan tidak ada balasan orang-orang yang bertakwa kecuali surga, maka apa? Pegang itu hudan, pegang itu petunjuk. Apa itu petunjuk? Al-Quranul Karim. Perlu kita lihat sekitar kita lihat sekitar kita, keluarga kita bagaimana, terutama anak-anak kita bagaimana, apa yang mereka kagumi. Tolong kita jangan sampai meremehkan, kita jangan sampai meremehkan dalam arti apa? Oh, itu kan biasa, hanya main HP seperti itu, nanti toh bosan-bosan sendiri. Tidak, tugas kita adalah mendidik mereka semuanya. Dengan kita mendidik, Allah ridho kepada kita. Tugas kita apa? Memantau anak-anak kita. Tugas kita apa? Mengingatkan mereka semuanya untuk dekat kepada Allah, untuk kenal kepada Allah. Itu tugas kita. Jadi tatkala kita mengingatkan anak-anak kita, ada ridho Allah yang turun kepada kita. Tatkala kita memberikan pelajaran mereka tentang sifat-sifat Allah, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, Allah memandang kita dengan pandangan ridho. Ada pahala yang turun di dalam diri kita. Ya, itulah tugas kita sebagai kedua orang tua terhadap anak-anak kita. Didik mereka, didik itu pendidikan itu. Perhatikan mereka, agama mereka. Kita memperhatikan agama mereka, berarti kita tidak khianat kepada perintah Allah, tidak khianat dari titipan yang Allah titipkan kepada kita dari anak-anak kita semuanya. Ayo kita peka kita, jangan kita cuek kita. Orang tuanya lihat HP, anaknya lihat HP. Coba. Ya mungkin ada tetap kebaikan, sholat ada, iya. Baca Al-Quran kadang-kadang iya ada. Tapi apa salahnya kita menuju menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan kita, iqra'ul Quran, ingatkan anakmu membaca Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, akan membelamu di hadapan malaikat, akan membelamu di hadapan Allah, akan membelamu di yaumil mahsyar, yang mana engkau sendiri tidak bisa memberikan pertolongan kepada dirimu, yang mana diri kita sendiri tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri kelak di yaumil qiyamah. Saat kita kebingungan, ngandalkan diri sendiri tidak bisa, lari tidak bisa, mau kemana kita lari? Mau sembunyi tidak bisa pada waktu itu kita. Kemana kita mau menyelamatkan diri kita? Tiba-tiba Al-Quran datang, membela diri kita, membantu diri kita, memberikan pertolongan kepada kita. Alangkah senangnya kita pada waktu itu, alangkah berterima kasihnya kita pada waktu itu kepada Al-Quranul Karim. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, bela engkau li ashabihi, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka sungguh beruntung di antara keluarga kita ada yang hafal Al-Quran. Beruntung ya, walaupun juz amma, walaupun hanya surat Yasin saja,
walaupun surat Al-A'la, mungkin Al-Ghathiyah, mungkin. Itu sudah beruntung daripada lalai sama sekali kepada Al-Quranul Karim. Tapi ayo kita tingkatkan sedikit demi sedikit, kita tingkatkan ketakwaan kita. Semakin hari kita semakin takwa kepada Allah, semakin hari kita bukan justru semakin menjauh dari Al-Quran, tapi semakin hari kita semakin mendekat kepada Al-Quranul Karim. Wa syafa'atul Quran, syafaatnya Al-Quran, innama yanaluha man yatluhu haqqa tilawatihi. Dia musannaf ini dalam kitab ini ketat, dan syafaat Al-Quran, siapa seseorang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran? Man yatluhu haqqa tilawatihi, yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sungguh-sungguh. Bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan bacaan yang sungguh-sungguh. Jadi syaratnya membaca saja belum cukup. Allah, baca saja belum cukup, tapi harus diteruskan lagi, yaitu haqqa tilawati, dengan bacaan yang sungguh-sungguh. Apa itu maksudnya dengan haqqa tilawati? Membaca Al-Quran tapi bacaan yang sungguh-sungguh, wadzalika bimutaba'ati ahkam. Membaca Al-Quran yang sungguh-sungguh adalah mengikuti hukum-hukumnya Al-Quran. Ikuti hukumnya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Ya semampu kita. Wa halali, dan juga menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Wa tahrimi harami, dan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Quran. Wa takhalluqi bi adabihi, dan memiliki akhlak terhadap adab-adabnya Al-Quranul Karim. Wal qiyami bi wajibatihi, dan berdiri kokoh terhadap kewajiban yang berada di dalam Al-Quran, fil laili wan nahari, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Kama rawa An-Nasa'i, ini semuanya seperti halnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma dzukira indahu as-sahabi Shuraihun al-Hadrami radhiyallahu anhu, qala la yatawassadu al-Qur'an, ay la yukthiru an-nawm alayhi hatta yasira lahu kal-wisadah, bal yaqumu biwajibatil Qur'an wa huquqihi wa la yaghfulu dzalik. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut indah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahabi, ketika disebut sahabat-sahabat Nabi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Shuraihun Hadrami radhiyallahu anhu, qala, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yatawassadu al-Quran. Surah Al-Hadrami, Surah Al-Hadrami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Surah Al-Hadrami. Beliau tekun membaca Al-Quranul Karim.
Sampai Nabi bersabda mensifati beliau, la yatawassadul Qur'an. Bahwasanya Syurah Al-Hadrami tidak menjadikan Al-Quran ini sebuah bantal. Ay la yukthirun naum, yaitu beliau ini tidak memperbanyak tidur alaihi terhadap Al-Quranul Karim, hatta yasirahu kalwisada, sampai Al-Quran itu kayak bantal. Jangan dijadikan seperti itu. Intinya kita jangan sering tidur dan meninggalkan Al-Quranul Karim. Maksudnya kita ini jangan sampai kayak Al-Quran ini hanya dijadikan bantal saja, padahal ya haram dibuat bantal. Dibuat bantal maksudnya bagaimana? Tidak dibuka, tidak dibaca, malah ditinggal tidur. Bal yaqumu biwajibatil Quran, tapi hendaknya seorang hamba ini berdiri di atas kewajiban Al-Quran, wa huquqi, dan hak-haknya Al-Quran, wala yaghfuru dzalika, dan hendaknya tidak lupa itu semuanya. Wa dzakara al-Imam An-Nawawi, dituturkan oleh Imam Nawawi, anil aktsarin, diceritakan dari banyak-banyaknya ulama pada zaman itu. Imam Nawawi menceritakan ulama-ulama pada zaman beliau, annahum, sesungguhnya ulama-ulama itu, banyak ulama, kanu yakhtimuna, mereka mengkhatamkan Al-Quran, mereka mengkhatamkan Al-Quran fi sab'i layalin, di setiap 7 malam. Di bulan Ramadan 7 malam khatam Quran, malam doang. Pada waktu Qiyamul Lail, pada waktu Qiyamul Lail 7 hari khataman, 1 kali khataman. Wa an ba'dihim fi kulli 6 layalin khatmatan, dan sebagian dari ulama pada zaman itu 6 malam khatmatan, 1 khataman. Ayo kita berusaha mengkhatamkan Al-Quran, mentadabburi isi kandungan Al-Quran, syukur-syukur sambil baca tafsirnya Al-Quran. Indah benar. Kalau kita kenal Al-Quran, pasti jatuh cinta kepada Al-Quran, pasti itu. Kalau kita mengerti isi kandungan Al-Quranul Karim, isi kandungan Al-Quran Karim yang keindahannya, keutamaannya, kebahagiaannya nggak bisa diukur oleh ucapan, maka pastilah kita akan sangat mencintai kalamullah yang satu ini, Al-Quranul Karim. Karena dengan bacaannya indah, huruf-hurufnya tertata begitu rapinya, dengan bahasa-bahasa yang sangat indah. Tidak ada tandingan bahasa di dalam Al-Quranul Karim. Indah benar. Peletaan mubtada khobar begitu indahnya, tidak rancau sama sekali. Indah sesuai dengan keinginan di dalam hati kita. Jadi hati kita itu kayak di atas udara yang berjalan bersepoi-sepoi. Indah benar. Kayak kita itu tidur di atas udara, kayak kita itu tidur di atas awan yang begitu lembutnya tatkala kita membaca Al-Quranul Karim, yang begitu enaknya, tidak bisa digambarkan dengan apapun. Itulah mukjizat Al-Quranul Karim. Nikmat.
Maka ayo kita hidup, kita cita-cita hidup kita, aku harus mempelajari Al-Quranul Karim. Kalau bisa menghafalkan Al-Quranul Karim, sekuatku menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan aku kalau bisa harus mengerti isi kandungan Al-Quranul Karim, apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim melalui cerita-cerita di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah menegur orang-orang yang khianat, yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Quranul Karim menceritakan hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat yang kekal abadi di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah benar. Makanya tidak kaget gitu. Makanya tidak kaget kita kalau ulama 7 hari 7 malam 1 hari khataman, karena mereka begitu dzauqnya, masya Allah. Faushribat makna dhamir sani dalam multi. Kalau orang itu sudah dekat kepada Allah, kalau seorang itu sudah dekat kepada Al-Quranul Karim itu, hatta nahat qulubuhum, sampai hatinya ini tidak sadar. Digambarkan di situ, di Nadham Amriti itu, beliau menggambarkan tentang berduaan dengan Allah, berduaan dengan Al-Quranul Karim, berduaan dengan Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim itu. Beliau menggambarkan enaknya mungkin ini, dia enaknya mungkin enaknya ini setara dengan seseorang yang menekuk minuman keras, yang dia ngeflay dia. Orang yang mabuk katanya nikmat mereka. Dan mereka apa? Mereka mendengarkan musik-musikan ketika mereka mabuk. Oh, nikmat, berjoget mereka, geleng-geleng kepala mereka, geleng-geleng kepala, nikmat mabuk sambil dengarkan musik. Itulah para kekasih-kekasih Allah ketika membaca Al-Quran. Makanya tidak kaget 7 hari 1 hari khataman, tidak kaget mereka. Mereka ibaratnya mabuk setiap hari mereka. Mabuk setiap hari mereka, mendengarkan, mabuk sambil mendengarkan musik-musikan setiap hari mereka. Tapi mereka sesungguhnya mabuk yang penuh dengan kenikmatan, yang dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya saja, tapi kan tidak mabuk dengan keras. Saking mereka nikmat membaca Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quranul Karim. Ya mungkin kita tidak bisa sampai derajat beliau-beliau yang mulia, wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita kecipratan gitu. Kecipratan kekhusukan mereka, nikmat mereka dalam rangka membaca Al-Quranul Karim. Fa'ushribat makna dhamirihan, fa'ushribat makna dhamiri tsani, fa'uribat bilhani bil alhani, sampai bercampur dalam hatinya kecintaan mereka, kenikmatan mereka, alhani mereka mendengarkan dendang-dendangan musik, mabuk-mabukan. Jadi nikmat tidak terasa. Imam Syafi'i tidak terasa, Imam Malik tidak terasa, Imam Abu Hanifah. Ya. Sampai 30 hari coba di luar sholat khatam 60 kali khataman, 1 hari khatam 2 kali. Coba Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah 1 hari khatam 2 kali khataman. Itu di luar sholat, belum nanti yang pada waktu sholat. Coba wan ba'dihim fi kulli khamsin, dan sebagian ulama ada setiap 5 malam. Wan ba'dihim fi arba'in, dan sebagian ulama
4 hari satu kali khataman, 4 malam 1 kali khataman. Wa an katsirina fi kulli thalathin wa an ba'dihim fi kulli lailatani Allah. Dan kebanyakan ulama pada zaman Al-Imam An-Nawawi, kebanyakan ulama pada zaman Al-Imam An-Nawawi khatam 3 malam. Khatam 3 malam. 1 malam 10 juz. 1 malam 10 juz. Nikmat mereka denger Al-Quran. Ya, kita bayangkan nih kayak itu ya. Kayak orang yang mabuk mendengarkan musik-musikan, geleng-geleng mabuk 1 malam itu sampai ketiduran di waktu pagi itu di pinggir jalan, tidak terasa itu. Saking nikmatnya. Bayangkan ini mereka membaca Al-Quran 10 juz. Nikmatnya kayak apa coba? Rindunya mereka semuanya. Tidak terasa. Wa an badim, sebagian mereka ada yang lebih dahsyat lagi, fi kulli lailataini, di 2 malam khatam Al-Quran. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Sebagian kecil dari mereka, ya sebagian kecil dari mereka ini khatam Al-Quran 1 malam dan 1 siang. Siang malam khatam dengan tartil. 1 hari khatam Al-Quran terus. Dan sebagian kecil dari mereka, wa minhum yakhtumu fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Ini kata Imam Syafi'i, setiap malam dan siang 2 kali khataman. Wa minhum man kana yakhtimu 3. Dan sebagian mereka di dalam 1 siang dan 1 malam 3 kali khataman. Tidak kebayang kita. 24 jam mereka khataman, 3 kali khataman baca. Ya mereka tidur biasa, yes, pokoknya lah ya. Sini di luar kita semuanya. Allah. Wa khatama ba'dhum 8 khatmat, ini sama dengan di Ihya juga. Sebagian mereka ada yang sampai 8 kali khataman. Arba'an fi lailatin, 4 kali khataman di malam hari. Di malam hari kelasnya memang wali ya ini. Jadi panjang umurnya. Kayak Imam Nawawi itu. Beliau karangannya kitabnya segitu coba. Kita baca saja seumur hidup dah habis. Apalagi beliau ngarang. Yang ngarang coba. Baca aja dah habis. Ngarangnya saja bagaimana? Belum nanti beliau bacanya coba Allah. Warba'an fi nahari, dan 4 kali khataman di waktu siang. Wa hadza min babi ikramillahi ta'ala lahum wa takhfifil qur'ani alaihim, dan ini merupakan Allah memuliakan mereka semuanya. Ini bab fadilah memang. Ini bab rezeki yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa takhfifil Qur'an, dan begitu ringannya Al-Qur'an di hadapan mereka. Baca Qur'an kayak embusan nafas. Baca Al-Qur'an kayak makan makanan ringan. Nganggur pegang Al-Qur'an. Jadi nggak kayak beban sama sekali. Waduh, tadi kan barusan baca Quran, masa baca Quran lagi? Waduh, ini sudah lama. Enggak sama sekali. Mereka nganggur kayak Al-Quran itu kayak sudah camilan beliau. Sudah camilan beliau. Makan, ambil lagi, nganggur makan, nganggur lagi baca Quran lagi, nganggur lagi baca Quran lagi. Saking takhfifil Qur'ani alaihim, saking ringannya Al-Quran di hadapan mereka. Ringan bener. Ngambilnya Al-Quran ringan bener kayak begitu kenalnya Al-Quran dengan si dia. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah.
Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari kemunafikan. Jauhkan kami ya Allah dari kedustaan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari kemalasan untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Cintakan kami kepada Al-Quran. Rindukan kami ya Allah untuk mengambil itu Al-Quran dan membuka itu Al-Quran satu helai demi helai, satu lembar demi lembar, satu ayat demi ayat kami membacanya dalam keadaan kami ya Allah khusyuk. Itu adalah kalamullah, itu adalah firman-Mu ya Allah, itu adalah Al-Quranul Karim ya Allah. Itu kalam yang paling tinggi ya Allah. Kalam-Mu adalah kalam yang paling suci. Kalam-Mu adalah kalam yang paling mulia. Kalam-Mu adalah kalam yang paling sangat berarti bagi kami semuanya ya Allah. Kalam-Mu adalah kalam yang akan menarik kami semuanya menuju ridha-Mu ya Allah. Maka jadikan ya Allah kami mengagungkan Al-Quranul Karim, menempatkan Al-Quranul Karim di posisi yang sesungguhnya di dalam hati kami ya Allah. Mudahkan kami menempatkan Al-Quranul Karim di posisi yang sebenarnya di dalam hati kami ya Allah. Jangan sampai hati ini menganggap remeh Al-Quran. Jangan sampai hati ini ya Allah sering lalai kepada Al-Quran. Jangan sampai ya Allah hati ini meletakkan Al-Quran di tengah-tengah bahkan di bawah ya Allah. Tapi jadikan hati ini meletakkan Al-Quran di atas segala-galanya ya Allah. Karena memang itulah tempat yang sesungguhnya ya Allah kami meletakkan Al-Quran di dalam hati kami. Karena itu adalah firman-firman-Mu ya Allah. Itu adalah firman-firman-Mu ya Allah. Dan jadikan kami semuanya ya Allah kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran dengan kami mudah membaca Al-Quran, dengan kami mudah ya Allah ringan untuk membaca Al-Quran, mentadabburi isi kandungan Al-Quran, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dan berakhlak yang mulia seperti halnya akhlak yang telah diperintahkan oleh Al-Quranul Karim ya Allah. Dan wafatkan kami ya Allah, keluarga kami semuanya, kaum muslimin dan muslimat husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan hati. Dan lisan ini kau tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.